Halo, selamat datang di Class Experience with SI Indonesia bersama saya Nur Kamil, dosen program studi produksi film dan televisi, konsentrasi kreatif and entertainment business. Oke, aku akan melanjutkan pembicaraan tadi, terutama mengenai pertanyaan yaitu bagaimana artis atau musisi masuk ke playlist DSP. Kita sebut aja ya, contohnya adalah Spotify. Kita ngomongin terutama artis baru. Memang banyak orang memikirkan atau playlist Spotify itu penting atau enggak. Sebenarnya penting, ya penting. Karena dengan playlist Spotify itu akan membantu meningkatkan money listeners atau memperbanyak pendengar lah. Atau dari orang yang belum tahu menjadi tahu. Oh ternyata biasanya memang orang menemukan artis baru itu yaitu di playlist tersebut. Jangan terlalu berharap kalau artis baru terutama masuk playlist karena itu udah pasti. Namanya juga artis baru. Mungkin dapat playlist tapi mungkin 1 atau 2 maksimal. Seperti kayak playlist pengenalan lah. Biasanya orang masuk suatu rumah atau suatu platform itu pasti hanya harus diperkenalkan dahulu gitu. Karena dari si platform tersebut, platform si streaming tersebut, mereka ingin melihat juga bahwa artis ini punya plan kah, punya bisnis plan yang panjang kah, atau hanya cuma iseng, cuma rilis 1-2 doang. Karena yang dibutuhkan sebenarnya the long plan-nya itu, yaitu apakah punya mini album atau lebih bagus punya album. Jadi nggak cuma 1 single atau bahkan cuma 2 atau 3. Kalau akan lebih baik kalau punya the long plan, 1 album minimal 8 lagu dan 9 lagu. Karena itu mereka melihat misalnya memang punya album berarti konsisten. Itu aja sih. Konsistensi itulah yang akan disupport oleh tim-tim DSP tersebut. Ngomongin brand, nah kebetulan di mata kuliah saya ini itu udah pasti akan menjelaskan tentang how to develop your own brand. Karena memang paling utama kalau kasarnya mau stand out di ranah digital, kalian harus menjadi satu brand yang jelas. Nah, gimana caranya mendevelop brand? Karena banyak banget, misalnya aku ketemu sama beberapa musisi atau produk kamu itu menjelaskan value tentang apa sih gitu. Mereka pasti bingung. Nah, di mata kuliah ini akan dijelaskan step by stepnya awalnya untuk develop si brand tersebut. Karena kasarnya untuk as a brand, yang utama salah satunya adalah punya value. Aku punya partner bertiga. Kita bikin label awalnya sih cuman kayak penama label agar bisa nongol di DSP lah, platform tersebut. Namanya Mas Pam Records atau sekarang Mas Pam Company, yaitu betul artisnya adalah Pamungkas. Nah, yang paling dibahas di awal dan itu cukup lama, kita bertiga dan saya Pamungkas tuh, yaitu kalian Pamungkas itu akan muncul sebagai apa, munculnya tuh positioningnya seperti apa, dan value-nya apa yang mau dibawakan. Itu cukup lama obrolannya. Mendevelop brandnya tersebut di awal, karena kalau misalnya udah dapet nih, oke brandnya sebagai Pamungkas adalah A, B, C, D, F, G, itu akan jalannya jauh lebih enak. Udah pasti jalannya lebih enak. Udah gak ada tuh pikiran aduh mau posting apa ya hari ini, mau posting apa ya besok gitu. Itu gak ada karena udah tahu, oh aku tuh blueprintnya seperti ini, nyawanya seperti ini, ya udah pasti aku akan posting seperti yang aku mau. Contohnya Pamungkas itu dari awal ingin punya value-nya adalah dikenal sebagai musisi singer songwriter. Udah sesimpel itu. Nah, yang diisi di dalam postingannya adalah dia nulis lagu, dia latihan, dia mengubah lagu tersebut, nulis dari lirik terus bikin komposisi, aransemen chordnya dan segala macam. Itu secara konsisten. Tapi kalau bisa sih value-nya nggak cuma satu sih, nggak cuma hanya musik doang sebenarnya. Nah, ada beberapa contohnya di awal dia punya lagu di album itu adalah judulnya Walk the Talk. Waktu aku ngobrol sama dia, Walk the Talk itu menurutku sangat catchy ya. Apa ya, itu suatu kalimat yang bisa menjadi suatu pergerakan lah
akhirnya kita setuju kita memakai value walk the talk tersebut, yaitu menjalankan apa yang kamu pengenin atau menjalankan apa yang kamu mau obrolin, gak cuma ngomong doang tapi jalanin. Nah, akhirnya kita bikin suatu konsep semuanya, salah satunya adalah independensi kan, yaitu kemandirian. Itu akhirnya dibikin konsep-konsep di mana bikin video atau visualnya itu Pamungkas sendiri yang membuat semua lagunya, main piano sendiri, nyanyi sendiri dan segala macam, dan dia menjelaskan awal produksi albumnya seperti apa. Itu kasarnya ini ingin mengajak teman-teman yang memang mandiri, independen itu untuk bisa jalan gitu. Biasanya aku akan menggali tiap student brand development secara personalnya itu seperti apa, dan itu memang ada stepnya, ada kayak pertanyaan, list pertanyaan untuk bisa menggali brand development tersebut. Untuk menemukan brand tersebut biasanya harus ada value yang mau di-share. Terus contohnya tuh selain itu adalah mau punya perbedaan seperti apa dibandingkan produk kompetitor dan etc. Nah, jadi ya poin pertama itu yaitu tentang brand development. Sekarang poin kedua adalah positioning. Misalnya udah tahu nih brandnya akan kemana. Sebenarnya ini salah satu bagian dari brand development, tapi memang akan disendirikan, dibedakan, karena terkadang meskipun udah tahu nih value apa yang akan mau di-share dan segala macam, tapi nggak tahu terkadang positioningnya mau ngapain ya gitu. Positioning itu apa sih? Kalian udah tahu melakukan benchmarking terhadap kompetitor atau produk yang sejenis itu yang ada di pasaran atau market itu seperti apa? Contohnya kalian sebagai musisi solois wanita misalnya ya, udah tahu solois wanita yang sekarang berjalan tuh siapa aja. Nah, itu kan jadi kompetitornya. Bedanya misalnya, contohnya let's say Nadine Amizah gitu. Nadine Amizah itu dia punya point value-nya apa sih? Nah, kamu ada di mana? Nah, itu akan melakukan positioning dan itu akan lebih detail lah. Kamu akan sodorkan, kamu akan share tuh apa di situ. Nah, itu tentang positioning. Sekarang poin ketiga adalah content plan. Banyak dikerjakan oleh tim-tim agensi digital, yaitu membuat timeline plan konten. Nah, ini kasarnya kelanjutan kalau misalnya kamu udah mendapatkan dan tahu, oke, positioningnya ini brandnya A gitu. Sekarang membuat kontennya tuh activitiesnya apa aja, di breakdown. Dan kalau bisa, kalau contohnya as a musician, saya akan menganjurkan punya long plan, 5-year plan. Itu akan karena as a musician 5 tahun itu sangat menentukan kamu serius atau enggak sebenarnya. Nah, dari 5 tahun plan itu akan diturunkan menjadi satu plan, 1-year plan, like a short term plan. Itu kayak dasar perjalanan awal seorang musisi lah. Dalam 1 tahun akan membuat apa gitu. Biasanya salah satunya yaitu mini album atau album. Nah, itu di breakdown tiap bulan. Bahkan kalau bisa nanti di breakdown lagi tiap minggu. Kurang lebih itu pembahasan di poin ketiga, yaitu content plan. Oke, ini poin yang terakhir yaitu poin keempat, yaitu strategy distribution and marketing. Mungkin aku akan jelasin satu persatu, karena ada 2 tuh, distribution dan marketing. Distribution seperti yang yaitu distribusi. Kenapa penting sih distribusi, maksudnya apa gitu? Nah, oke, tadi kan kita udah bahas, udah punya brandnya, lalu udah tahu positioningnya mau kemana, and then udah melakukan planning, jadwal, scheduling konten dan segala macam. Sekarang yaitu apakah konten itu akan disalurkan kemana, pendistribusiannya kemana gitu. Itu karena sekarang banyak pilihan, banyak cara lah kasarnya ya. Apakah itu akan dikerjakan semua, dijalankan semua? Nah, itu dibahas sih di mata kuliah ini, karena kan contohnya sekarang ada selain Instagram ada Twitter, of course YouTube, and then yang lagi rame banget dan udah pasti dijalankan yaitu TikTok, of course.
itu pendistribusiannya secara schedulingnya itu akan seperti apa. Misalnya ada satu punya konten, sebagai musisi mungkin biasanya contohnya punya video lirik. Oke, video lirik itu akan ditaruh di mana? Apakah ditaruh di YouTube, lalu setelah itu dipromosikan lewat TikTok langsung, atau dipotong-potong ditaruh di TikTok. Nah, salah satu pendistribusian yang kita obrolin juga, kita harus juga partnership dengan media online, karena intinya dalam satu internet digital itu kan selain social media juga ada media internet, yaitu media-media online. Apakah Instagram, yang bermain di Instagram, apakah di website, itu penting juga. Dan cara melakukan strateginya untuk bisa dijalankan seperti apa gitu. Karena tidak pernah ada yang berhasil melakukan semua planning promotion secara template pasti. That's why we call it strategic. Nah, yang berikutnya adalah kita ngomongin marketing. Oke. Nah, marketing ini gimana caranya emang orang udah langsung tertarik untuk buying atau membeli, kasarnya ya. Membeli itu kalau di musik berarti mendengarkan via Spotify, Apple Music, langganan di sana, kemudian nonton YouTube-nya, datang ke konsernya, beli merchandise-nya dan segala macam. Nah, dari konten-konten tersebut biasanya emang ada trigger sehubungan dengan pakai advertising. Nah, advertising atau iklan, mudahnya tuh mungkin sering lihat tuh di social medianya itu ada sponsor gitu-gitu. Nah, itu nggak sembarangan melakukan plan sponsor, udah bayar aja terus kita beriklan gitu. Itu ada strateginya juga lah. Ada strateginya apa biar agar efektif dan tentunya efisien. Karena beriklan di digital ini hal yang baru dan menarik menurutku. Karena itu sebagai punya produk, itu menurutku bisa sangat efektif dan efisien gitu. Kita efektif dalam artian tepat sasaran, kita tahu marketnya mana yang mau disasar, kemudian efisien, hubungan tentang uangnya lebih hemat lah, lebih tepat. Nah, itu juga dibahas di mata kuliah ini. Oke, teman-teman, ini mungkin aku ingin merangkum tentang si mata kuliah ini dari yang tadi penjelasan beberapa poin-poin tersebut. Dan intinya aku ingin menjelaskan kalau dengan kamu mengikuti mata kuliah ini, hasilnya akan seperti apa sih sebenarnya. Objektifnya adalah pertama, kamu akan mendapatkan experience dan mendapatkan banyak studi kasus berhubungan dengan digital marketing. Itu udah pasti. Untuk melakukan marketing di digital seperti apa, dari sampai yang tadi aku bilang, udah tahu cara membuat brand sendiri, bahkan bagaimana cara mengekspos brand tersebut di digital, lalu membuat scheduling, planning, agar, karena tujuannya adalah planning si konten tersebut, tujuannya agar bisa konsisten. Itu dia. Oke, bila kalian suka atau tertarik dengan materi tadi, saya sangat menyarankan kamu nonton kelas experience yang lainnya, karena di situ ada berbagai macam subjek atau mata kuliah yang lainnya. Itu bisa memperbanyak pastinya ide-ide kalian akan lebih berkembang lagi nantinya, terutama di creative business. So sekali lagi terima kasih. Saya Nur Kamil undur diri. Kita bertemu lagi di kelas lain atau kesempatan yang lain. So bye bye.